Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sedikit mengkaji hadis yang terdapat di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis yang akan kita kaji itu tepatnya pada halaman yang ke-154. Nomor hadis yang ke-389, yang paling atas. Ya, semoga terlihat. Baiklah sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan langsung membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdiyin qala haddatsana Sufyanu an Abi Ishaqa an Abil Ahwasi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang melihat aku di dalam tidur, maka sungguh dia melihat aku. Jadi kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mimpi melihat aku di dalam tidurnya, maka itu benar-benar aku. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai aku, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bisyarah, kabar gembira buat orang-orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, adakah kiat-kiat khusus yang bisa kita amalkan sehingga menghantarkan kita bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama banyak sekali memberikan kiat-kiat kepada kita yang jikalau ini diamalkan, insya Allah kita akan mimpi berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kiat-kiat tersebut adalah yang pertama, yang paling utama adalah kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekecil apapun. Seperti kita mulai bersiwak. Ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin dianggap sebagian orang ini hal yang remeh mungkin, tapi ini dahsyat sekali. Ini poin yang pertama, kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita banyak menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kita banyak bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali kita sholawat setiap harinya? Para ulama mengatakan, di antara amalan supaya kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidur adalah kita bersolawat setiap hari minimal 2000 kali. Nah, jadi teman-teman bisa dicicil, bisa dimulai dari sekarang. Mungkin nggak bisa sanggup langsung 2000 kali sholawat setiap hari. Mungkin ada di antara kita yang nggak sanggup. Tapi kita bisa mulai membiasakan sedikit demi sedikit, yang nanti pada puncaknya kita bisa mengamalkan sholawat sehari semalam sampai 2000 kali, bahkan lebih. Contoh, kita baru mulai. Seumpama kita mulai pada saat ini, kita mulailah sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari umpama 500 kali. Setiap selesai sholat 100 kali. 5 waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 waktu, 5 kali 100, 500. Nanti terus amalkan ini 500, 500, 500, atau mungkin dimulai juga dari 100 nggak masalah. Nanti bulan depan ditambah 200, 300, 400, 500. Nah, bulan depan lagi ditambah 1000. Bulan depan lagi ditambah 1500. Dan kedepannya bisa ditambah sampai 2000. Dan konsisten kita di 2000. Nanti kedepannya dirasa kita mampu, kita juga bisa menambah lebih daripada 2000 kali setiap hari. Ini dahsyat. Tapi kebiasaan-kebiasaan kecil ini emang harus kita lakukan supaya kita terbiasa. Dari hal yang kecil, maka yang besar itu akan bisa kita lakukan. Baik, ini yang kedua. Kiat yang ketiga itu adalah kita menimbulkan rasa syauq, rasa rindu dan cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang ketiga. Nah, jadi kita timbulkan dalam hati sanubari kita bahwa kita ini rindu berjumpa dengan Nabi, kita ini sangat cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang ketiga. Adapun poin yang keempat adalah, yang keempat kita berwudu sebelum tidur. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan baginda Nabi, kita usahakan sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu. Yang berikutnya, yang keberapa tuh? Yang kelima adalah kita berpakaian sopan ketika hendak tidur. Ini yang kelima. Dan yang keenam adalah kita berzikir sebelum tidur.
Zikirannya diantaranya adalah yang pertama kita istighfar atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua kita bersolawat kepada baginda Nabi. Lalu yang selanjutnya adalah kita bisa memulai zikir seperti baca qul huwallah minimal sekali sampai 3 kali. Ya, lalu qul a'udzu birabbil falaq al-falaq 3 kali minimal sekali. Lalu an-nas dibaca minimal sekali. Lalu setelah itu ayat kursi. Dan setelah itu kita tidur. Istighfarnya berapa kali? Semampu kita. Kalau kita bisa istighfar ya minimal 3 kali kita lakukan. Bisa lebih silahkan. Sholawatnya juga begitu. Karena menjelang tidur ya. Jadi kita bisa kondisikan dengan diri kita. Lalu yang terakhir bolehlah ditambahkan. Kita tidurnya pun seperti tidurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tidur di atas lambung kita yang kanan. Kita miring dan menghadap ke arah kiblat. Ini jikalau memungkinkan ya. Ini jikalau memungkinkan. Mungkin itu saja teman-teman sekalian yang bisa kita amalkan dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita bersama dan mohon maaf bila terdapat khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.